Lumen nomor 11.841. Hari Penampakan Tuhan, 5 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Dan". Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah puncak dari perayaan Hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak yang lahir di kandang Bethlehem itu bukan saja ditemukan oleh para gembala yang diberi kabar oleh malaikat bahwa telah lahir Sang Juru Selamat, tetapi dia dicari juga oleh raja-raja dari berbagai penjuru dunia. Dalam tradisi gereja Katolik, mereka disebutkan namanya sebagai Melchior, Gaspar, dan Baltazar. Dalam ornamen patung di kandang Natal, mereka digambarkan sebagai raja-raja dengan warna kulit hitam, kuning, dan merah. Dan biasanya ditafsirkan mereka itu mewakili orang-orang yang mencari Tuhan dari benua Afrika, Asia, dan Amerika. Hari raya ini disebut penampakan Tuhan karena Tuhan berkenan putranya disembah oleh para raja yang datang dari jauh. Meskipun mereka mengalami kesulitan dalam menemukan anak Yesus,
Namun, mereka akhirnya dapat menemukannya juga oleh panduan bintang dan menjumpai Yesus dan ibunya Maria. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudari terkasih, kunjungan Baltasar, Gaspar, dan Melkior, raja-raja yang datang dari tempat yang jauh itu, hanya untuk menghormati dan menyembah raja baru yang telah dilahirkan. Sekalipun dia seorang anak kecil yang lemah, lahir di kandang hina, mereka memberikan penghormatan yang pantas dan merendahkan diri mereka kepadanya dengan cara bersujud dan menyembah dia. Dia bukan hanya seorang raja, melainkan bahwa dia adalah anak Allah yang turun ke dunia. Jadi, tidaklah salah kalau mereka sujud dan menyembah dia. Sebagai bentuk penghormatan, mereka memberikan hadiah sebagai persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sudah sejak kelahirannya, anak Maria itu sudah diakui dan disembah sebagai seorang raja. Bahkan Herodes ketakutan kehilangan kekuasaannya karena kelahiran raja baru ini. Saudara-saudari terkasih, mengapa hari Minggu ini disebut dengan hari penampakan Tuhan? Mari kita dengarkan khotbah Paus Leo Agung. Hari ini terwujudlah kidungan Daud dalam Mazmur. Semua bangsa yang engkau ciptakan akan datang menyembah di hadapanmu, Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Dan Tuhan telah memperkenalkan keselamatannya. Di hadapan para bangsa, ia menyatakan kebenarannya. Hal ini sungguh terjadi. Kita tahu karena 3 orang sarjana yang dipanggil dari tanah yang jauh dan dipimpin oleh bintang mengakui dan menyembah Raja Surga dan bumi. Dan memang sembah sujud mereka mengajak kita untuk meneladannya. Maka sedapat mungkin kita harus menjadi pelayan rahmat yang mengundang semua orang kepada Kristus. Jadi, Bapa Suci Leo Agung menyatakan bahwa kehadiran raja-raja atau sarjana dari tempat yang jauh itu dimaksudkan untuk membuka mata kita bahwa anak yang lahir di Bethlehem itu adalah rahmat dari surga. Bukan hanya untuk bangsa Israel, melainkan juga untuk segala bangsa dan segala golongan di berbagai belahan dunia manapun. 3 orang Majus itu adalah gambaran yang mewakili
pengakuan semua kaum bahwa Yesus adalah anak Allah, anak Raja. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan persembahan yang dibawa oleh 3 raja atau orang Majus ini. Mereka membuka tempat persembahan mereka dan isinya adalah emas, kemenyan, dan mur. Para bapak gereja menafsirkan persembahan orang-orang penting dari tempat yang jauh itu begini. Mereka mempersembahkan emas karena emas memang untuk menyatakan kemuliaan seorang raja. Bukankah mahkota seorang raja sebagian besar terbuat dari emas murni? Mereka mempersembahkan kemenyan atau dupa atau wangi-wangian. Itu mau menunjukkan keagungan seorang Allah yang bertakhta di singgasana surganya dan para malaikat, kerub dan kerubim menyembahnya sambil menebarkan ukupan yang wangi dan harum semerbak. Menarik, mereka juga mempersembahkan baginya mur. Hal itu mau memberi penekanan bahwa raja ini akan ditinggikan di atas kayu salib dan kaki tangannya akan diskrup dengan mur. Dan semua orang yang memandang kepada dia yang disalibkan dan percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Hari raya ini mau mewartakan kepada semua orang bahwa Yesus itu lahir untuk semua orang, bukan hanya untuk bangsa Israel. Identitasnya ditegaskan oleh persembahan para Majus itu. Ia adalah raja, kepadanya dihadiahkan emas. Dia adalah Allah, kepadanya diberikan wangi-wangian. Dia adalah penebus dunia. Kematiannya disalib membawa keselamatan bagi semua bangsa. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menyadari bahwa kelahiran Yesus adalah penampakan kasih Allah kepadaku dan kepada semua bangsa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, melalui para raja atau orang Majus, kami diingatkan untuk memuliakan nama-Mu dalam diri Yesus Kristus yang lahir sebagai anak Raja, anak Allah dan penebus dunia. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.